Pada soal kali ini kita diberikan sebuah persegi panjang yang dikenai gaya-gaya F1, F2 sampai F5 dan kita disuruh menghitung torsi yang dikerjakan oleh gaya tersebut dengan porosnya di titik O dan di titik A. Kita mulai dengan yang di titik O. Pertama, kita mulai dengan gaya F1. F1, kita tahu lengan torsi untuk F1, kalau kita lihat di gambar, itu adalah jarak dari O ke A. Yang nilainya adalah 4 meter. Kemudian, torsi berarti kan hasil kali lengan gaya dan gaya. Jadi 4 dikali F1. 4 F1. Arah torsi, kalau kita lihat, F1 ini akan memutar persegi panjang ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kita buat seperti ini. Lalu F2. F2 ini perlu kita uraikan dulu menjadi F2X dan F2Y. F2X itu adalah di sini. Komponen dari F2 di sumbu X dan F2Y adalah komponen F2 di sumbu Y. Kalau kita lihat di gambarnya, lengan untuk F2X itu adalah jarak dari O ke C atau OC. Yang panjangnya adalah 3 meter. Torsinya berarti 3 dikali dengan F2X. Nah, F2X perlu kita definisikan terlebih dahulu. Ya, di sini ada sudut di sini, ya, sudut. Nah, ini kita namakanlah sudut alfa, yang mana di dalam segitiga F2X dan F2 ini sama F2Y ini yang sudut itu adalah sudut ini. Ini juga besarnya sama dengan sudut alfa yang tadi. Berarti F2X itu kalau sesuai aturan trigonometri, maka dia adalah F2 sin alfa. Dan F2Y adalah F2 cos alfa. Ya, dimana sin alfa dan cos alfa harus kita definisikan dulu. Seperti apa? Nah, ayo kita keluarkan segitiga HGC. Dimana di sini tadi ada sudut alfa. Ya, panjang sisinya masing-masing di sini 4. Yang ini 3 tambah 3. Berarti GC adalah 6. Untuk panjang HC belum ada. Ya, kita cari. HC sama dengan akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya, karena dia siku-siku di sini. Ini adalah akar 52. Akar 52 adalah 2 akar 13. Itu panjang HC. Nah, kalau gitu kita bisa membuat sin alfa, ya, nilainya adalah berarti sisi depan per sisi miringnya. Sisi depannya 4 per sisi miringnya 2 per akar 13. Maka ini jadi 2 per 13 akar 13. Sedangkan cos alfa sama dengan sisi samping per miring. Sampingnya 6, miringnya 2 per akar 13. Jadi akan jadi 3 per 13 akar 13. Oke. Kita kembali ke tabelnya. Jadi tadi untuk torsi F2X berarti adalah lengannya 3. Ya, dikali dengan F2X yaitu F2 sin alfa. F2 sin alfa sudah kita dapatkan 2 per 13 akar 13. Maka ini akan sama dengan 3 kali 2, 6 per 13 akar 13 F2. Yang mana arahnya kalau kita lihat di gambar itu adalah F2X itu
memutar persegi panjang dengan poros di O berlawanan arah jarum jam. Lalu F2Y. F2Y kalau kita lihat, dia titik tangkap gayanya itu segaris dengan titik poros O. Jadi lengan gayanya itu 0, tidak ada. Kalau lengan gayanya 0, dengan torsinya 0, berarti torsinya juga 0, ya kan? Karena kalau dikali, torsinya 0, gitu ya. Terus berarti arah torsinya tidak ada. Kemudian kita lihat F3, F4, dan F5 sekaligus. Kalau kita perhatikan F3, F4, F5, dia itu titik tangkap gayanya persis segaris dengan titik poros O. Maka lengan torsinya ini juga tidak ada 0. Maka torsinya juga bernilai 0. Ya. Seperti itu. Nah, selesai dengan yang di poros O. Kita lanjut yang B. Poros di A. Nah, poros di A kita mulai dari F1. F1 itu segaris dengan titik A. Jadi lengan torsinya itu adalah 0. Torsinya 0, arahnya tidak ada. F2 perlu kita uraikan seperti tadi. Ada F2X dan F2Y. Lengan untuk F2X sekarang kalau porosnya di A berarti adalah jarak AB, yaitu 3 meter. Dan F2Y yaitu adalah jarak dari A ke O. Ya, dari A ke O yaitu 4 meter. Nah, torsi yang dikerjakan berarti di sini 3 dikali F2X. F2X tadi F2 sin alfa. Jadi F2 sin alfa tadi 2 per 13 akar 13. Nah, ini akan sama dengan 6 per 13 akar 13 F2. Arah torsinya ini adalah berlawanan dengan jarum jam. Ya. Lalu F2Y berarti ini 4 dikali dengan F2 dikali dengan cos alfa. Cos alfa 3 per 13 akar 13. Maka ini akan menjadi 12 per 13 akar 13 F2. Arah torsinya itu adalah searah dengan putaran jarum jam. Lanjut ke F3. F3 juga perlu kita uraikan F3X dan F3Y. Jadi kalau gayanya itu masih membentuk sudut dengan lengan gayanya yang bukan 90 derajat, maka harus diuraikan dulu F3X dan F3Y. Ya. F3X itu adalah komponen F3 di sumbu X. Ini dia, kita digambar. Nah, ini adalah F3X. Ya. Dan ini F3Y, komponen F3 di sumbu Y. Nah, kalau kita definisikan F3X, nah ini ada sudut membantu kita, ini namanya kita berikan sudut beta. Ya. Kalau kita lihat aturan trigonometrinya, berarti F3X itu adalah F3 kali sin beta, ya. Apakah sin? Bukan, cos sepertinya ya. Cosinus beta. Ya, keliru tadi di situ, cosinus beta. Karena sisi F3X ini itu kan adalah ya sisi sampingnya ya, karena kalau di gambar ini kan betanya di sini ya. Nah, berarti F3X adalah F3 cos beta. F3Y itu F3 sin beta. Ayo kita keluarkan segitiga GOF. Nah, yang sudut betanya di sini. Berarti
kita masukkan nilai-nilainya dulu. Ini 4, ya, GKF 4, GKO itu 3. Kalau begitu ini pasti 5, ya. Berarti sin beta adalah sisi depan 3/5, ya. Kemudian cos beta adalah 4/5. Nah, ini akan kita gunakan di sini. Lengan untuk F3X itu adalah jarak dari titik A ke titik H, ya. Yang panjangnya adalah 3 meter. Kemudian F3Y itu adalah jarak dari titik A ke titik E, yaitu 4 tambah 4, 8. Ya. Lihat yang F3X. F3X berarti 3, ya, dikali dengan F3X, F3X, F cos F3 cos beta. F3 cos betanya adalah 4/5. Maka ini akan menjadi sama dengan 12/5 F3. Dan arah torsinya adalah searah dengan putaran jarum jam. Ya. Kemudian yang ini berarti 8 F3 dikali dengan sin beta, ya, sin beta 3/5. 3/5. Ini sama dengan 24/5 kali dengan F3, ya. Torsinya adalah berlawanan arah jarum jam. Sedangkan F4, lengan torsi F4 kita lihat di gambar berarti adalah jarak dari titik A ke titik O, yaitu 4 meter. Kemudian berarti kalau kita kali 4F4, ya. 4F4 dan arah torsinya adalah berlawanan arah jarum jam. Sedangkan F5 ini segaris titik tangkapnya dengan titik porosnya, maka lengan torsinya itu 0, torsinya 0 dan arah torsinya itu tidak ada. Nah, demikian pembahasan soal kali ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.